Nah, biar nanti kalau ada pertanyaan bisa kita sampaikan lewat video ini. Mohon yang lainnya di mute semua ya suaranya ya. Saya mute semua dulu, kecuali saya. Bisa dengar semua ya? Takut tadi yang nggak ada tampilan videonya nih, nggak ada pula orangnya kan? Ini yang bahayanya nanti bertanya ulang yang susah. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang udah gabung bisa mengaktifkan kameranya. Bengkayang, Mempawah, Sambas, Pontianak, Kayong. Nggak apa-apa Pak, kita silaturahmi guys sekalian. Nah, izin Pak dari Kota Pontianak. Pak Herwadi ini bisa kali aktifkan kameranya Pak. Bu Endang. Jadi saya udah coba nginput data dari Bapak Ibu sekalian yang kirim kemarin Pak. Udah saya coba masukkan ke aplikasi dengan staf. Jadi memang ada beberapa kendala yang sama sekali tidak bisa kita masukkan. Jadi ada beberapa hal yang agak spesifik Pak masalahnya. Nah, jadi saya izin share lagi bagaimana cara input data di Excel yang akan kita masukkan di aplikasi Smart Bankom itu. Nah, ini saya izin share screen. Mohon maaf bentar, saya coba hubungi. Aduh, mohon maaf. Mohon menunggu bentar Pak ya. Baik, Bapak Ibu sekalian sudah bisa melihat apa yang saya tampilkan belum? Coba saya cari. Pak Fahrudin. Jelas? Saya dah menampilkan jelas nggak Pak ya? Halo Pak. Pak Fahrudin.
Ini udah jelas Pak ya, saya nampilkan Excel. Excel. Oke, mohon maaf tadi Pak ada kendala teknis karena ini saya menggunakan MacBook-nya agak ribet. Belum jelas. Oh, udah. Sudah jelas Pak ya? Baik, jadi mohon diperhatikan untuk pengisian input data. Baik, yang pertama yang harus diperhatikan adalah Pak, penamaan file. Jadi yang dikirim ke kami, provinsi, yang pertama, satu file, satu tahap pelaksanaan. Satu file, satu tahap pelaksanaan. Jadi contohnya, misalnya Kota Pontianak. Kota Pontianak untuk tahap pertama angkatan 72 dan 73. Nah, ini jadikan satu file, Pak. Untuk tahap pertama yang dikirim kami dengan penamaan file seperti berikut. Latsar CPNS Kabupaten Kota, Latsar CPNS Kabupaten Kota, golongan berapa, golongan 2 atau 3, kemudian angkatan berapa. Misalnya dia satu tahap itu ada 2 angkatan, berarti namanya 2, misalnya kayak Kota Pontianak, berarti dia Latsar CPNS Kota Pontianak, golongan 3, angkatan 72 dan 73. Nah, itu nama filenya. Memudahkan kami nanti untuk mengidentifikasi. Sekali lagi saya ulangi. Pengiriman file dan penamaan file itu berdasarkan angkatan atau tahap. Nah, misalnya Kota Pontianak, saya contohkan. Ini yang satu tahapnya 2 angkatan. Penamaan filenya Latsar CPNS Kota Pontianak, golongan, jangan lupa, golongan 3, angkatan 72 dan 73. Nah, itu isinya filenya jangan per sheet. Jadi satu sheet saja. Satu sheet isinya berarti 2 angkatan itu. Jadi nama-nama di dalam file tersebut jumlah angkatan itu. Kalau di Kota Pontianak ini angkatan 72 dan 73-nya 66 orang. Nah, berarti tidak dipisah. 66 orangnya satu file. 66 orang satu file. Paham ya, Pak? Misalnya saya contohkan yang angkatan satunya tahap satunya satu angkatan. Mempawah. Nah, berarti dia adalah Latsar CPNS Mempawah golongan 3 angkatan 76. Nah, isi di dalamnya berarti kalau di sini 36 orang berarti 36 orang. Tidak perlu dipisah. 36 orang. Nah, kalau misalnya Kota Pontianak ini ada 6 tahap, berarti ada 6 file. Kota Pontianak ada 6 tahap, berarti ada 6 file. Kalau kayak Kuburaya, ada 3 tahap, berarti 3 file. Satu file isinya berarti 80 dan 40 kalau kayak Kuburaya. Nah, tapi jangan lupa penamaannya harus benar. Kayak Kuburaya, saya contohkan, Latsar CPNS Kuburaya, Kabupaten Kuburaya, angkatan golongan 2, angkatan 27 dan 28. Nah, paham Pak ya? Sejauh ini. Jadi, satu file isinya harus sejumlah nama angkatannya. Misalnya angkatan 72, kayak Kuburaya ini, angkatan 27 dan 28. Berarti satu file isinya 80 orang. Tidak dipisah, Pak. Harus satu. Nah, ini aplikasinya seperti itu. Tidak dipisah. Kemudian formatnya ini harus diperhatikan format yang sudah dibagikan di grup. Tidak boleh membuat format sendiri. Nah, formatnya udah baku seperti yang ada di grup tadi. Nah, ini yang sudah saya share formatnya. Nampak semua Pak ya format Excel-nya ya. Kelihatan semua ya. Nah, yang paling pertama yang harus dipastikan adalah
setiap, ini kursor saya nampak Pak ya, kursor saya Pak. Nah, yang paling pertama setiap sel ini harus format general. Bapak cek lagi, di dalam setiap kolom-kolom ini harus general. Ini kan ada nih Pak, formatnya. Nah ini kita bisa pilih. Mau general, number, currency, accounting, short date. Nah ini harus general, semuanya harus general. Dicek lagi, sebelum mengisi, sebelum meng-entry-nya, pastikan semua formatnya general. Nah, kemudian, jangan mendelete contoh. Nah kalau di template itu kan ada 2 kolom kan. Kolom pertama yang putih ini, yang kolom kedua ada contoh ini, Ahmad Bustomi Eskom. Nah ini jangan sampai di-delete. Nah ini kebanyakan Bapak Ibu sekalian mendelete, menghapus kolom kedua ini. Nah yang saya blok ini jangan sampai dihapus, karena ada petunjuknya. Baris tidak perlu dihapus. Nah ini ada petunjuknya, baris tidak perlu dihapus, daftar langsung dapat ditambahkan di bawahnya. Nah ini kebanyakan Bapak Ibu menghapus kolom ini. Jangan sampai dihapus. Nah, kemudian untuk penyamaan, karena ini file akan berbentuk sertifikat akan diambil dari file tersebut. Nah, kita harus ada penyamaan. Yang pertama, nama harus huruf besar semua. Nama peserta harus huruf besar semua. Karena banyak dari Bapak Ibu yang berbeda-beda, ada yang huruf besar, huruf kecil. Nah, kecuali pangkat, titel kan menyesuaikan. Nah, namanya huruf besar semua, kemudian tempat tanggal lahir huruf kecil. Tempat lahir, mohon maaf, tempat lahir huruf kecil. Tempat lahir huruf kecil. Nah, kemudian yang sudah ada warna-warnanya nih, kayak jenis kelamin, agama, jenis peserta, golongan, ini kebanyakan diketik. Jangan sampai diketik, Pak. Jadi di copy paste saja, diambil dari contoh yang kolom kedua, di copy paste, kemudian dipastekan semua, baru dipilih, Pak. Jangan diketik, di copy ketikan itu, tapi di copy dari contohnya, jangan di copy dari mana. Nah ini untuk melihat file tersebut hasil ketik sendiri atau di copy, itu adalah ini Pak, petunjuknya. Di setiap file pasti ada tanda pilihan. Nah ini, pasti ada tanda pilihan. Kalau hasil, formatnya jangan sampai berubah. Ini pasti ada tanda pilihan. Nah ini selama ada tanda pilihan, pilihan misalnya agama, ada pilihan Hindu, Kristen, Buddha, ini berarti ini benar. Kalau kosong, itu salah, tidak bisa diinput. Jadi harus ada tanda pilihan seperti ini. Harus bisa dipilih. Di semua ini. Nah, ini file yang saya contohkan adalah file yang sudah benar, yang sudah berhasil diinput. Jadi ini semua harus ada pilihan sampai ke bawah. Nah, ini. Kemudian Bapak Ibu harus pastikan NIP, tempat lahir, sama tanggal lahir, nomor HP, harus ada tanda petik. Harus ada tanda petik atas ya. Nah, ini contohnya, ada tanda petik di atasnya. Kemudian tempat lahirnya harus ada tanda petik. Kemudian ini, ini yang sering terjadi kesalahan adalah tempat tanggal lahir. Nah, kebanyakan biasanya kalau kita di Excel, kita ngentry sendiri, otomatis formatnya langsung date, atau long date atau short date. Nah, ini harus kita pastikan sebelum kita entry, harus kita generalkan dulu. Kebanyakan karena Excel ini kan biasanya membaca itu tanggal, langsung formatnya tanggal. Nah, dari awal sebelum kita entry, pastikan ini general. Sudah pasti general, baru kita ketik, Pak, dengan menggunakan tanda petik tersebut. Nah, kalau enggak, dia terbaca. Atau kebanyakan entry dulu, baru di format general. Dia akan terbaca garis miring, Pak. Makanya di format dulu general, baru di entry. Jangan terbalik, Pak. Jangan di entry dulu, baru kita format. Nah, akan berubah formatnya nanti. Makanya di generalkan dulu, baru kita entry. Jangan lupa tanda petik. Nah, kemudian untuk kabupaten semuanya difasilitasi, tidak ada mandiri.
karena yang terakreditasi hanya BPSDM provinsi. Kemudian alamat ini adalah alamat instansi BKPSDM kabupaten masing-masing. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk teknis penginputan biodata seperti itu. Yang paling penting adalah tadi saya harapkan satu tahap atau angkatan satu file. Jadi jika Kota Pontianak ada 6 angkatan, berarti 6 file yang isinya sejumlah peserta yang ada di setiap angkatan atau setiap tahap tersebut. Tidak dipisah. Kalau khusus untuk tahap yang 2 angkatan tidak dipisah, digabung. Jika satu tahap itu ada 2 angkatan, berarti satu file isinya 80 orang. Dengan format nama yang telah saya sebutkan tadi. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan sejauh ini? Bentar, Pak. Saya stopkan dulu. Baik, yang ingin bertanya silahkan. Di unmute dulu, Bu, kalau mau bertanya. Baik, Pak Rudin sekarang. Ya, silakan Pak. Seperti kami yang bersifat pengiriman ke BPSDM provinsi, kita mengisi kemarin sudah hampir sama kayak yang dijelaskan oleh Pak Riko tuh. Cuman kita kemarin satu file kita masukkan dua angkatan. Dua jenis Pak Riko, golongan 2 sama golongan 3. Berarti kalau menurut penjelasan Pak Riko ini dipisah Pak Riko ya, golongan 2 sendiri satu file, golongan 3 satu file. Ya Pak, untuk sekadar karena memang sifatnya pengiriman, nanti mungkin kita akan berkoordinasi lebih lanjut mana yang akan kita masukkan ke dalam daftar punya provinsi Pak. Ya. Ya Pak. Baik, Bapak Ibu yang lain. Izin Pak Riko. Siap, silakan Pak Bang Herman. Mohon izin Pak Riko, tadi karena saya terlambat, jaringan juga kacau di kantor. Saya mohon kalau filenya yang udah benar itu bisa di-share ya Pak Riko, biar kami bisa mengikutinya. File yang udah benar bisa di-share ke grup. Baik. Nanti video ini kan saya rekam nih, Bang. Nanti saya akan kirim penjelasan singkat tadi itu. Siap. Kadang-kadang kalau file dikirim ada ya salah entry-nya itu kan. Oh gitu. Contohnya seperti itu, Bang. Tapi ya, cara tadi menjelaskan cara entry-nya. Oke, siap. Makasih. Siap, Bang. Ini kok boleh searching begini ya? Berarti misalnya kan. Siap. Silakan Bang, hapus dulu. Baik, masih izin Pak Riko memastikan tadi kan di contohnya tempat lahir itu tertulis pakai huruf besar yang di contohnya. Ya di contoh belum saya rubah nih. Oh siap, berarti memang sesuai yang disampaikan tadi begitu huruf kecil ya. Huruf kecil karena tadi kita akan menyesuaikan format STTP-nya itu. Setelah saya lihat STTP itu tempat lahirnya huruf kecil. Skadon huruf S nya tidak besar. Terima kasih. Atau S semua total skadon kecil. Keterangan itu kan huruf kecil. Baik, masih ada pertanyaan? Ya Bu Hesti, silakan Bu. Suaranya belum kedengaran Bu. Bu Hesti, suaranya nggak kedengaran. Mungkin bisa di-chat aja, Bu. Sidang yang fungsional
Ini kalau ada minta sampel untuk itu untuk Udah, Pak. Baik, saya informasikan juga Bapak Ibu, ketika biodata peserta ini telah diinput ke aplikasi, otomatis peserta akan mempunyai akun dan password di Pengisian aplikasi Smart Bankom. Jadi nanti peserta bisa akses sendiri sertifikatnya. Jadi kita tidak bakalan kehilangan sertifikat karena sertifikat itu akan disimpan di database-nya aplikasi. Oke, oleh karena itu memang datanya harus benar-benar valid, benar-benar benar hingga peserta bisa mempunyai akun. Jadi nanti peserta masing-masing itu tinggal akses berdasarkan NIP mereka. Akses ke aplikasi, mereka bisa download sendiri STTP mereka itu. 1 juta dari kantor. Baik Bapak Ibu, masih ada yang ingin disampaikan? Karena memang saya tidak menyampaikan panjang lebar, tapi memang niatnya hanya ingin menyamakan persepsi terkait dengan jenis isi biodata. Memang kalau tidak disampaikan, kalau disampaikan lewat WA agak ribet Bapak Ibu sekalian. Jika memang harus kami membenarkan satu-satu, oleh karena itu ada inisiatif dari kawan-kawan, kita Zoom saja. Jadi memang sekalian disampaikan apa yang perlu diperbaiki dari konsep biodata yang akan kita input ke aplikasi. Untuk peserta kalau misalnya menyampaikan email atau nomor HP lebih dari 1, wajib 1 saja Pak. Dan kan 2. Kelebihan titik aja dia tidak bisa input Pak, apalagi kelebihan banyak-banyak huruf. Kelebihan salah tanda petik, salah tanda ini aja kita tidak bisa input. Apalagi harus mencantumkan 2 email, 2 nomor HP, pasti bakalan tidak bisa diinput Pak. Kita pilih salah satu aja Pak. Masukkan mana di benarnya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya harap sudah jelas apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan data peserta Latsar dapat segera rampung dan benar-benar valid, tidak ada perbaikan lagi, sehingga Bapak Ibu bisa dapat melaksanakan kegiatan dengan baik. Informasi juga, tadi kami juga habis rapat dengan Pak Kaban terkait dengan Juknis selama pelatihan Latsar. Ini memang kita semua masih menunggu Bapak Ibu sekalian, masih menunggu edaran atau aturan yang dikeluarkan oleh LAN. Jadi memang sebelumnya saya sudah komunikasi dengan pihak LAN terkait apakah ada SOP atau prosedur tetap yang dikeluarkan oleh LAN terkait dengan pola Latsar yang dilaksanakan secara klasikal selama masa pandemi ini. Nah, memang kita sama-sama menunggu, tapi jikalau dirasa terlalu lama kita menunggu, diharapkan Bapak Ibu intens berkomunikasi dengan Satgas masing-masing di kabupaten kota. Nah, ini diharapkan Bapak Ibu sekalian bisa intens komunikasi dengan Satgas. Biasanya Satgas bisa satu komando, jadi selain dari kami juga akan menyampaikan edaran terkait dengan pelatihan ini, diharapkan Bapak Ibu sekalian sudah punya pegangan terkait dengan Juknis selama pelatihan di daerah masing-masing, terutama aturan yang dikeluarkan oleh Satgas COVID masing-masing, Bapak Ibu. Nah, saya harapkan karena memang kita masih dalam masa pandemi ini, jadi kita semua harus siap dengan plan A, plan B. Nah, untuk plan B-nya, memang Bapak Ibu, menurut kami harus siapkan dengan akun Zoom atau conference. Tidak tahu nanti jenisnya seperti apa.
Bapak Ibu sekalian harus siap. Udah dihapus kan, harus kan? Ada satu akun aplikasi ya dengan Zoom. Karena kita tidak tahu apakah di dalam pelaksanaan nanti ada edaran untuk melaksanakan Zoom atau seperti apa. Nah ini Bapak Ibu sekalian harus benar-benar mempersiapkan dari segi perlengkapan maupun konsul internet. Enggak. Karena ini kan datanya belum di BKN, datanya masih pencarian di budaya ya. Provinsi. Pak Riko, izin tanya Pak Riko. Ya Pak. Itu di nama peserta kan cukup hanya nama, enggak gelar ya di belakangnya ya? Gelar Pak, gelar. Belakangnya gelar. Ada gelar. Seperti contoh itu ada gelarnya Pak. Ya, terus di tempat yang lahir sesuai penjelasan Pak Riko tadi itu kan ditulis huruf kecil semua. Yang depannya itu apakah bisa huruf besar? Misalnya sekarang. Maksudnya depannya huruf besar Pak. Huruf besar. Ya, lanjutnya kecil. Ya. Nah, huruf depannya besar pasti Pak. Nah, iya berarti salah tadi. Untuk digeneralkan dulu. Untuk jadwal yang telah saya share ada kendala nggak Pak? Gimana Pak Riko? Untuk jadwal yang sudah kita share, jadwal semua kabupaten ada kendala nggak? Kita ngikut Pak Riko, yang lainnya Anda tahu nih. Ya. Baik, untuk yang agenda berikutnya saya ingin bertanya Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada sisa yang tidak akan terlaksana selain Skadau sama Melawi ya? Apakah ada sisa peserta yang tidak terlaksana di tahun 2021? Mungkin bisa di-share, akan saya laporkan, karena tadi kita juga rapat dengan Pak Kaban, kita akan berusaha untuk melakukan menyurati Pak Gub untuk meminta perubahan anggaran. Nah, oleh karena itu saya mohon Bapak Ibu yang memang belum dapat tercover peserta Lasar di tahun 2021 menyampaikan data di kami. Baik Pak Julio, silakan Pak. Apa nih? Desa Sanggau Pak. Silakan Pak. Untuk izin prinsip, memang di dalam aplikasi ini harus menginput data peserta dulu, Bapak Ibu, baru kita bisa ajukan izin prinsip. Oleh karena itu, kita harap data peserta ini sudah fix semua. Data peserta fix, kita akan lanjut ke proses berikutnya, input peserta. Nah, setelah input peserta dan diverifikasi, baru kita bisa mengajukan izin prinsip. Berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, data peserta kita sampaikan di akhir sebelum kita cetak sertifikat atau STTP. Nah, untuk di tahap di tahun ini karena menggunakan aplikasi ini, jadi data peserta memang harus difikskan sebelum pelaksanaan ini dimulai. Oleh karena itu memang stepnya setelah data peserta izin prinsip bisa diajukan setelah peserta semua sudah kita input. Makanya saya tekankan benar untuk input data peserta ini jangan ada yang sampai salah. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu yang kabupaten yang belum
masih ada tersisa peserta latsar yang tidak dilaksanakan di 2021. Bisa langsung saya catat, Pak. Ibu Raya, Bang. Bu Raya sisa berapa, Pak? Masih, Bang. Ibu Raya di golongan 3 itu ada 11 orang. Golongan 3 11, Golongan 2 ada 5 orang. 5 orang. Kalau untuk formasi keseluruhannya berapa, Bang? Seluruhnya 216 orang. 85 golongan 2, 131 golongan 3 ya. Ya. Baik, masih Bang. Sudah. Saya cek satu-satu ya. Mempawah, izin Kak. Mempawah, formasinya 18 golongan 2, 126 golongan 3 ya. Iya, benar. Dilaksanakan di tahun ini semua, Kak? Di tahun ini semua. Baik, terima kasih Kak. Oke. Kayong Utara. Kayong. Izin Pak Riko. Ya. Kayong Utara 9 orang Pak yang dikirim ke PSDM Provinsi Pak. 9 orang. Yang Ya. berarti semuanya terlaksana di 2021 ya? Ya, insya Allah Pak. 31 orang golongan 2, 152 golongan 3. 144 golongan 3, 28 golongan 2 Pak. Cuma yang 9 orang kita kirim ke provinsi Pak. Berarti dari formasinya banyak berkurang ya yang di Iya, betul Pak. 28 golongan 2, 100 berapa Mbak? 120. Golongan 3 berapa Bu? Golongan 3 120 Pak. Golongan 2? 28. 8, berarti 148 ya total formasinya. 172 Pak totalnya Pak. Itu yang 9 orang kan kita kirim Pak. Oh iya. 40 28. Ya, 144 kurang 9 orang. Pontianak, Bapak. Mohon izin. Kota Pontianak, Pak. Iya, 144 Ya, Pak Riko. Mohon izin, Pak. Memastikan untuk golongan 2-nya berapa, Pak? Golongannya 95 orang, Pak. Golongan 2 95, golongan 3, Pak. Golongan 3 388. 3. Maaf. Golongan 3-nya 2 93. Itu terlaksana di 2021 semua, Pak ya? Ya, insya Allah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sambas. Sambas ada, Pak. Singgawang. Singkawang berapa? Singkawang golongan 3 109, golongan 2 33. Baik. 33, golongan 2, 109, golongan 3. Terlaksana di 2021 semua ya? Terlaksana tahun ini semua. Baik. Kapuas Hulu. Kapuas Hulu golongan 2-nya 36, golongan 3 109. Total 145. Baik. Terima kasih, Bang. Ke Tapang, Bang. Izin Bang Herman. Ketapang golongan 2-nya 20 orang. Golongan 3 84. 84. Iya. Jadi totalnya 124.
Insya Allah terlaksana semua tahun ini, tahun 2021. Golongan 3 berapa, Bang? Sorry, Bang. 84. Golongan 2? Golongan 2, 20. Totalnya, Bang? 124. Ini kalau 20 sama 84 kan 104, Bang. 94 lah ya? Enggak lah. 84. Bang, ini harus Iya, dipastikan salah. 94. Iyalah 94. Berapa? 20. 100, enggak 100 ya, Bang, golongan 3-nya? Bentar. Ini kalau di data awal kami ini 24 golongan 2, 100 golongan 3. 100. 1 dikurang 83. Oke. 41, iya. 82. Tambah 24. 22 orang. 100 berarti, Bang? 104 orang golongan 3. 104, Bang, ya? 104 orang golongan 3, 20 orang golongan 2. Oh, baik, Bang. Sip. Ini memang data-data ini, Bang, harus dipastikan nih, Bang. Iya. Dari narasumber langsung. Iya. Iya, sip. Itu kok. 104 golongan 3, golongan 2, 20. Soalnya yang data saya pegang ini adalah formasinya. Nah, cuman yang lulus ini yang saya belum pegang. Makanya saya mau update dulu. Iya. Itu kok. Sintang mau izin. 62 orang. Golongan 3 itu 106. Golongan 3 1. Golongan 2 62. Pak Herko sama Bu Esti double loh. Pak Herko aja lah, Pak. Golongan 2, golongan 3 itu 106. Golongan 2 62, tambah 1 nanti akan data dari perhubungan satu orang. Yang Sintang aja, Pak? Ya, Sintang. 62, golongan 2. Nanti tambah 1 lagi. Jadi 63. 176 golongan 3, Pak. Golongan 3 itu 176. Baik, Pak. Makasih, Pak. Masih, ya. Landak? Kabupaten Landak mana nih? Sanggau? Sanggau? Mohon izin, Pak, yang dari Sanggau. Mungkin Kuburaya dulu, Pak. Bang Ardiansah. Berapa, Bang? Halo? Ya, Bang. Kuburaya berapa, Bang? Yang Kuburaya jumlahnya 216 orang. Siap. Golongan 2. Yang kami laksanakan golongan 3 itu ada 170 orang. Golongan 2 ada 80 orang. Jadi sisanya golongan 3 masih sisa 11 orang. Golongan 2 5 orang. Totalnya 216 orang. Baik, Pak. Tadi yang dilaksanakan untuk golongan 3 berapa, Pak? 120 orang. 120 orang. 120 orang. Baik. Bengkayang? Masih langsung. Masih, Bang, ya? Bengkayang? Tadi sebut tadi. Bengkayang, silakan. Izin, Bang. Ya, selamat siang, Pak. Siang, Pak. Kalau untuk Bengkayang 122. Golongan 3. Golongan 3 berapa, Pak? Golongan 3 100. 100 berapa? 22. 122. Untuk golongan 2?
golongan 2, sebentar Pak ya. Sebentar Pak. Golongan 2 enggak ada. Tahun depan. Ini formasinya dulu, Bu. Formasinya dulu, Bu. Formasi yang keterima, Bu. Ya. Yang akan di. Selamat siang, Riko. Ya, Bu. Untuk Bengkayang, kita laksanakan 3 kelas. Untuk golongan 3, sebanyak 122. 120. 20, Bu ya. Sedangkan Bu, formasinya berapa, Bu? Formasinya? Formasinya 221 ya. Ini data di kami, Bu, 46 golongan 2, 175 golongan 3, Bu. Betul, Bu? Ya. Kan udah kasih datanya kemarin, menurut ya. Oh iya, Bu. Jadi yang tidak terlaksana itu dilaksanakan di tahun depan. 2022. Jadi, ini saya sengaja untuk mendata ini karena memang kami sebagai bahan untuk bersurat kepada Pak Gub untuk melakukan permintaan perubahan anggaran. Jadi memang kalau bisa kita selesaikan di tahun ini semua, karena memang jadwal di provinsi kami itu untuk lasar hanya habis di bulan Agustus. Jadi September, Oktober memang lowong kami siapkan untuk perubahan. Jadi mudah-mudahan untuk Kabupaten Melawi dan Skadau ini bisa kami laksanakan di tahun ini juga. Kemudian untuk kawan-kawan yang memang masih ada tersisa seperti Kuburaya, Bengkayang, nah ini kan bisa kita akomodir, Bu. Jadi kita takutnya di tahun ini juga ada penerimaan CPNS lagi, Bu. Kemudian ada PPK lagi kan, P3K itu. Nah ini jangan sampai kita tunda. Rupanya tahun depan lagi menumpuk-numpuk, nanti juga ketersediaan anggaran juga ini. Jadi mudah-mudahan data ini bisa kita gunakan untuk mengajukan perubahan anggaran ke Pak Gub. Ya. Terima kasih. Mungkin nanti kalau kurang-kurang data saya WA lagi. Tapi ini secara keseluruhan sudah dengan saya datanya. Jadi baik Bapak Ibu terus sekalian, misal tidak ada pertanyaan lagi, kita cukup sampai di sini. Ada pertanyaan nggak nih? Untuk PPK kemarin yang di-share di P3K ya, P3K itu yang di-share di IG-nya LAN itu ada, Bu. Tapi itu masih pengembangan kompetensi P3K, Bangkomnya, jadi bukan pelatihan. Jadi itu hampir sama dengan bunyinya pengembangan kompetensi untuk ASN. Jadi kalau kita kan wajib 20 JP menerima pengembangan kompetensi. Nah, di bunyinya situ kalau saya baca bahwa P3K juga wajib mempunyai hak untuk menerima pengembangan kompetensi selama 20 JP juga kalau nggak salah saya, Bu. Jadi belum sampai ke ranah apakah setelah lulus mereka ada latsar juga. Tapi komunikasi saya dengan LAN bahwa memang P3K juga akan ada latsarnya, Bu. Tapi polanya lagi disusun. Nah, ini yang kita takutkan. Makanya di blended itu mungkin LAN sudah membaca arah kebijakan pemerintah ke depannya, makanya di blended learning itu tatap muka hanya 5 hari. Nah, makanya kalau tatap muka hanya 5 hari, kita lebih fleksibel untuk mengatur jadwalnya. Jadi memang ini pertimbangan LAN mungkin dengan penerimaan P3K yang luar biasa banyaknya, terutama formasi guru, formasi tenaga kesehatan. Nah, itu memang antisipasinya makanya dibuat blended learning itu. Karena di blended learning itu lebih banyak belajar mandiri. Belajar mandiri sama penguatan secara jarak jauh. Kemudian 5 hari itu digunakan untuk penguatan sikap mereka, sikap perilaku bela negaranya, sama seminar. Izin Bang Riko. Siap. Bang, mohon maaf Bang, kami tadi ada gangguan sound. Nah, jadi kami mau bertanya nih Bang, berkaitan dengan jadwal yang kemarin, apakah itu jadwal yang dikeluarkan teman-teman dari provinsi itu sudah menampung yang rencana kami dari Kabupaten Sanggau 12 orang itu Bang? Mungkin itu ya dulu Bang, yang golongan 2. 12 orang masuk, iya benar.
Iya, kelas. Kelebihan kelas, Bang. Formasinya. Formasinya. Baik, ini mungkin ada sedikit miskomunikasi. Jadi untuk kelebihan-kelebihan peserta dari kabupaten itu belum bisa kita akomodir Bapak Ibu sekalian karena memang keterbatasan kota dari provinsi. Kami hanya bisa menampung selama ini karena pertimbangan Melawi dan Skadau tidak bisa melaksanakan sendiri. Jadi kami hanya menyiapkan kekurangan peserta yang ada di provinsi untuk Melawi dan Skadau. Nah, itu pun masih jauh sekali yang diperlukan untuk pelaksanaan sesuai formasi dari Melawi dan Skadau. Oleh karena itu, tadi saya sudah mendata kabupaten kota mana yang masih mempunyai kelebihan formasi yang tidak dapat dilaksanakan di 2021. Ini nanti Bapak bisa cek saya secara pribadi, Pak. Nanti akan kami gunakan data tersebut untuk mengajukan surat kepada Bapak Gubernur. Mohon untuk pertimbangan penambahan anggaran di perubahan. Karena di provinsi sudah kami siapkan jadwal untuk perubahan dilaksanakan. Jadi memang kami masih siapkan jadwal kosong untuk di akhir tahun jikalau memang perubahan tersebut disetujui oleh Pak Gubernur. Oleh karena itu memang dimohon nama-nama peserta yang tidak dapat tertampung 2021 ini disampaikan ke kami. Jadi memang harapannya semua peserta di formasi 2019 ini kita bisa selesaikan ke 2021. Karena sesuai dengan arahan Pak Gub yang telah disampaikan di Facebook-nya itu, bahwa kita tahun ini sudah akan menerima sekitar 1.000 lebih P3K kalau nggak salah saya. Sama 300-an formasi lagi di Kalbar. Nah itu kan memang beban kita juga kalau nanti dikeluarkan bahwa P3K akan dilakukan latsar juga seperti CPNS yang biasa ini. Jadi kan memang kita antisipasi pembeludakan itu. Sambil kita mempelajari blended learning yang akan dikeluarkan oleh LAN. Nah, tentunya LAN akan mempersiapkan blended learning ini. Nah, blended ini kan prosesnya masih panjang. Kurikulumnya belum dikeluarkan, pedomannya belum dikeluarkan. Nah, jika itu dikeluarkan, pasti ada lagi namanya workshop untuk WI, workshop untuk penguji, dan sebagainya. Nah, kita sambil menunggu. Nah, untuk sekarang kita matangkan dulu perencanaan kita secara klasikal. Karena di Perlan 2021 itu masih mengakomodir klasikal, maksimal 3 tahun masa peralihan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dari sekarang kita sudah siapkan perangkat-perangkat e-learning ini, karena diwajibkan untuk melakukan blended learning itu selama 3 tahun, masa peralihan 3 tahun. Nah, jadi ke depan suatu keniscayaan, suatu kepastian bahwa kita akan menggunakan e-learning ini, karena di dalam blended itu salah satunya metode pembelajaran adalah jarak jauh dilakukan WI. Jadi WI bisa saja tidak berangkat lagi ke kabupaten Bapak Ibu sekalian. Jadi WI hanya stay di tempat kerja atau di rumah masing-masing sudah bisa mengajar. Jadi memang nanti itu 5 hari itu penguatan sikap perilaku mereka. Jadi bisa saja itu tentara atau kodim yang dari pihak kodim yang akan turun, kemudian seminar. Nah itulah kalau sekilas tentang blended learning itu yang saya baca. Jadi memang dari segi anggaran akan sangat efisien Pak, dari sekarang 31 hari tatap muka menjadi 5 hari. Dari segi honorarium juga sangat minim dikeluarkan dari Bapak. Karena antisipasi itu saya bilang formasinya makin banyak ini, tapi bukan ASN tapi P3K yang makin banyak akan dibuka oleh pemerintah. Siap Bang, silakan Bang. Kapus dulu. Baik, terima kasih Pak Riko. Terkait tadi udah nyinggung tentang P3K kan. Jadi kan udah ada bocoran sedikit dari Pak Riko tuh. Kemudian tidak salah saya baca memang ada pasal yang menyebutkan bahwa orientasi untuk P3K itu paling lambat dilaksanakan setelah 1 bulan semenjak pengangkatan P3K. Nah, mungkin kan juknisnya kan belum keluar nih. Nah, mungkin dari BPSDM ada pembahasan dengan LAN, mohon dipertimbangkan juga cerita paling lambat 1 bulan setelah pengangkatan P3K. Ini kan kita tidak tahu apakah kita sudah menyiapkan anggaran atau apa. Soal bahasa peraturannya ini kan kayaknya terlalu sulit kalau misal pengangkatan di bulan 6, sedangkan kita kan tidak menganggarkan dari awal. Sedangkan kita diminta 1 bulan setelah wajib orientasi. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan, cerita jadwal yang di-share terakhir, itu sudah final atau belum ya Pak Riko? Soalnya terkait kami mau menjajaki dengan pihak penyedia hotel atau apa gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Kapus Hulu. Yang pertama, terkait dengan P3K, memang komunikasi terakhir dengan pihak LAN bahwa memang sedang dalam proses, Pak. Sedang dalam proses pembahasan terkait dengan masa orientasi atau lasarnya nanti kan. Jadi memang sejauh ini tidak ada informasi yang lebih yang saya dapat terkait dengan P3K, hanya tadi sedang dalam proses. Nah, bahasa LAN ini kan memang sedang dalam proses. Nah, tapi yang pasti pihak LAN pasti tetap mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Maka oleh karena itu kita ini harus selalu mengikuti perkembangan dari LAN, karena memang peraturan-peraturan yang dikeluarkan LAN ini sangat cepat berubah, sangat sering berganti, baik itu per LAN-nya, edaran, dan sebagainya. Oleh karena itu, saya di grup itu udah pernah nge-share link YouTube sama link Instagram dari LAN. Jadi memang kita yang harus cepat juga beradaptasi terkait dengan perubahan-perubahan ini. Kayak Lasar ini kan 2018 keluar, sekarang 2021 sudah keluar baru lagi. Tapi tetap pertimbangan kawan-kawan di LAN itu pasti tetap selalu menghubungi kawan-kawan di kabupaten. Nah, terutama di provinsi, memang untuk di kabupaten sangat jarang diikutkan untuk sosialisasi dan sebagainya. Selama pandemi ini memang kebanyakan LAN mengundang kita untuk Zoom meeting itu di lembaga-lembaga terakreditasi, terutama kalau dikabarkan hanya di provinsi. Nah, itu dia banyak sekali agenda-agenda dari LAN. Yang pertama misalnya mereka itu ada knowledge sharing, kemudian ada Sapa LAN dan sebagai program-program mereka. Nah, itu yang antisipasi mereka untuk mensosialisasikan peraturan. Kayak blended learning ini jauh hari mereka sudah melaksanakan sosialisasi, padahal kan sampai sekarang belum keluar nih. Nah, habis itu nyusun pedoman, mereka sosialisasi lagi. Jadi nggak mungkin mendadak. Saya dapat pastikan kalau LAN membuat aturan nggak mungkin mendadak. Dia pasti akan step by step. Nah, step by step inilah yang harus kita ikuti. Yang kayak saya kan, walaupun blended learning sudah belum dikeluarkan, tapi saya sudah tahu, dapat gambaran seperti apa bentuk blended learning itu. Nah, ini yang harus kita ikuti terus. Makanya sekarang kita harus pantengin terus tuh, terutama kalau ada info-info penting di YouTube sama di Instagramnya tuh. Karena pihak LAN pasti akan selalu mengadakan sosialisasi itu, baik di Zoom atau di media sosial mereka akan sampaikan. Nah, kemudian yang jadwal tadi sudah fix Bang ya. Jadi yang nyusun jadwal itu bukan hanya dari kami, di bidang PKMM. Yang nyusun jadwal ini ada 2 bidang, satunya bidang SKPK terkait dengan penyusunan jadwal WI. Jadi memang ini sudah berapa kali rembuk, sudah berapa kali perubahan atas saran dari kabupaten juga. Ini sudah kita fixkan. Nanti master jadwal akan dikeluarkan oleh master jadwal dan pengajarnya akan dikeluarkan oleh kami, Bapak Ibu sekalian. Tadi saya sudah koordinasi dengan bidang SKPK bahwa nanti seperti tahun-tahun sebelumnya juga jadwal pelaksanaan dan WI-nya sudah disampaikan langsung oleh BPSDM. Tidak lepas dari yang sudah kita sepakati di tabel Excel ini. Misalnya evaluasi akademiknya tanggal berapa, seminar bimbingannya ini kan sudah diatur semua. Mudah-mudahan ini siap. Mudah-mudahan ini cepat kita input data-data peserta, jadi kita langsung bisa mengajukan data izin prinsip. Nah, izin prinsip yang penting karena dasar kita untuk bisa bergerak kan. Kalau sudah ada izin prinsip, kita bisa koordinasi dengan LAN, dengan Satgas Covid, dengan Bupati Wali Kota untuk terkait dengan izin selanjutnya. Siap, Bu Bengkayang. Saya ini siapa Bu? Lupa namanya Bu. Beta. Bu Erta. Ya, Beta. Mbak Riko, mau nanya nih. P3K harus ikut atsar. Info dari terakhir dari pihak LAN, Bu.
Ya, 6 bulan setelah ada NIP. Apapun bentuknya, kita belum tahu ini sedang disusun. Tapi pas ada pola seperti latsar, dia bilang polanya seperti latsar. Nah, tapi kita tidak tahu bentuknya seperti apa, ini sedang susun. Jadi memang harus siap-siap juga kita untuk menghadapi formasi P3K ini. Ya, soalnya kita untuk anggaran murni kami belum ada untuk P3K. Iya, Bu, pasti akan diakomodir. Nah, contohnya saja ya, aturan yang diakomodir oleh pihak LAN, kemarin Ketapang, Mempawah itu kan mengajukan diskresi untuk menggabungkan golongan 2 dan golongan 3. Kemudian ada beberapa kabupaten yang kelebihan peserta lebih 40 orang. Nah, itu pas kita baca di Perlan nomor 2 2021 itu kan diakomodir di pasal-pasalnya. Nah, pasti LAN akan mengakomodir masukan-masukan dari kabupaten kota, provinsi lainnya pasti. Kan tidak mungkin dia mengeluarkan aturan harus dilaksanakan sekarang, sedangkan kita sudah menetapkan pagu anggaran. Sama juga seperti blended kan masa peralihannya 3 tahun dengan pertimbangan bahwa lembaga diklat yang berada di kabupaten kota yang masih minim sinyal itu masih bisa mempersiapkan. Tapi bunyi di peraturan itu bahwa untuk tahun keempatnya berarti harus dilaksanakan blended, tidak lagi ada klasikal. Bisa saja provinsi tahun depan sudah blended semua kalau misal kita siap. Kita lebih bisa menghemat anggaran, tenaga dan sebagainya. Berarti untuk klasikal berarti ditiadakan atau gimana? Diganti dengan blended learning? Iya, Bu. Bunyinya di peraturan kalau kita baca bunyinya seperti itu, Bu. Ke depan semuanya wajib blended, Bu. Mulai tahun ini ya? Tidak, Bu. Kalau misalnya peralihannya ditetapkannya 3 tahun, berarti tahun keempat, Bu. Oke, baik. Berarti tahun ini masih tetap yang klasikal ya? Masih klasikal, Bu. Oke, baik. Jadi usulan yang kami ajukan kemarin berarti bisa diakomodir ya? Bisa untuk pertimbangkan untuk 3 kelas. Siap, Bu. Di klasikal itu tidak ada, di Perlan yang baru itu tidak ada merubah pola klasikal, Bu. Jadi waktu tatap mukanya masih sama dengan Perlan nomor 12 dan 18. Berarti untuk workshop penguji maupun workshop untuk itu tetap dapat dipakai ya? Masih, Bu. Ini kita bulan depan ada workshop penguji juga, Bu, nanti, Bu, dari BPSDM. Oke. Terima kasih, Bang Riko. Sama-sama, Bu. Izin, Bang Riko. Siap. Mau nanya, Kesambas rencana kan terkait dengan kondisi COVID mau menyelenggarakan pelatihan secara online. Dengan kemarin acuannya masih di Perlan nomor 12, artinya pelaksanaannya sebenarnya klasikal tapi dikonversi jadi online itu. Gimana kira-kira Pak itu, Pak Riko? Ini juga, ya ini masih itu Pak ya, kita masih maju mundur Pak terkait dengan online ini. Karena memang kalau metode pastinya kan blended learning Pak namanya Pak, bukan murni online, blended learning yang sesuai dengan Perlan yang baru itu. Cuman memang pegangan kita belum ada kan untuk dengan pedoman dan kurikulumnya itu terkait dengan blended. Nah sejauh ini kan pedoman kita untuk melaksanakan e-learning ini kan hanya di edaran yang sekitar bulan Maret dikeluarkan oleh LAN. Nah terakhir waktu pas kita bulan Maret itu ada sekitar 10. Kalau Bapak buka lagi di websitenya LAN, silahkan dibuka lagi Bapak Ibu sekalian di websitenya LAN itu ada sekitar 10 edaran terkait dengan pelaksanaan pelatihan selama COVID ini. Nah ini kan waktunya sudah sangat lama, bulan Maret tahun lalu. Jadi memang tidak sesuai kondisi yang sekarang lah. Maaf, Pak Herwadi, kemarin dianggarkan
Klasikal atau online, Pak? Mohon Pak, diaktifkan dulu Pak suaranya Pak. Oke, kemarin sih sementara kita belum ada pedoman terkait dengan petunjuk online. Kita masih menganggarkan secara klasikal, secara luring. Tapi kemarin pimpinan coba nih kita gimana kira-kira kalau kita menyelenggarakan secara online gitu, karena kita ngelihat beberapa pelaksanaan di instansi pusat kan memang ada yang sepenuhnya menyelenggarakan secara online, walaupun pedomannya tetap ke Perlen nomor 12 kemarin. Perlen nomor 12, cuma ada beberapa kegiatan yang dikonversi gitu, sehingga kemarin ada contoh di Pusbang ASN kan pertemuan secara langsungnya dengan WI dalam 1 hari itu kan mereka dibikin 6 JP cuma. Tapi untuk pemenuhan 12 JP lainnya diberikan aktivitas yang lain gitu. Itu kan ada istilah asinkronus dan sinkronus. Di asinkronus tuh bisa mencakup sampai 3 JP dan 3 JP berikutnya mereka diberi tugas gitu. Gitu juga dengan metode pembimbingannya dilakukan melalui lip group chat gitu. Nah, dengan mereka mengirimkan video dan foto-foto lah aktivitas mereka nanti di tempat. Baik Pak. Mereka, gitu. Saya rasa memang sudah ada beberapa lembaga yang melaksanakan diklat secara online, terutama di lembaga-lembaga pusat Pak ya, seperti BKN dan sebagainya itu latsarnya udah jalan semua. Itu menggunakan sistem online. Nah, tapi memang ada beberapa pertimbangan, Pak. Setelah kita sharing pengalaman kemarin di Zoom juga difasilitasi oleh LAN, memang banyak kekurangan terkait dengan online. Terutama karena latsar ini kan kita ingin meningkatkan ada agenda bela negara dan sebagainya kan. Nah, ditambah lagi kurangnya pegangan kita terkait dengan edaran dari LAN. Jadi semuanya berkreasi sendiri Pak dengan online ini. Jadi ketika kita sharing pengalaman tuh masing-masing instansi beda-beda Pak. Jadi berkreasi sendiri kasarnya Pak. Tidak ada pegangan kita ini untuk yang online ini. Jadi waktu itu kalau nggak salah saya BKN bela negaranya murni online, suruh baca aturan dan sebagainya. Ada juga instansi lain yang menerapkan PBB. Mereka wajib PBB tapi disaksikan melalui virtual untuk agenda bela negaranya. Nah, jadi memang karena kita tidak mempunyai pegangan nih, Pak, kita berkreasi sendiri. Jadi memang bahasanya itu kan di klasikal dikonversikan menjadi online. Nah, jadi memang berbeda-beda Pak antar instansi. Oleh karena itu saya masih berharap untuk adanya edaran yang dikeluarkan oleh LAN ini cepat keluarnya Pak terkait dengan pelaksanaan masa pandemi ini. Karena saya sudah komunikasi juga dengan pelatihan lain seperti dari UPLKes kan punya Kementerian Kesehatan. Mereka udah punya protap terkait dengan pelatihan selama pandemi ini. Jadi jelas, kalau kita ini kan masih menunggu nih Pak, menunggu edaran dari LAN. Nah, cuman tadi saya bilang Pak, kalau misalnya sambil menunggu ini kita harus siap-siap juga dengan pola e-learning. Misalnya dikeluarkan ada pilihan e-learning ya, mau tidak mau kita ada pilihan seperti itu sambil menunggu edaran dari LAN ini. Kita juga harus sering berkomunikasi dengan Satgas, apakah mungkin kita laksanakan klasikal atau memang tidak bisa sama sekali. Nah, kita harus siap dengan plan A, plan B, Pak. Saya rasa itu kembali lagi kepada pihak kabupaten masing-masing, Pak ya, misalnya mau dikonversikan secara online, tapi memang kami tidak bisa memberi arahan karena memang tidak ada edarannya, Pak. Kami tidak bisa menyarankan harus seperti ini karena memang tidak ada edarannya. Akhirnya masing-masing lembaga itu berkreasi sendiri seperti apa untuk mengkonversikan yang klasikal ke online.
Oke, makasih Pak Riko penjelasannya. Ya, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan pelaksanaan Laser di tahun 2021 ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada kendala satu apapun, walaupun dalam keadaan yang sangat miris nih, COVID belum selesai-selesai, vaksin juga tidak jelas arahnya kemana nih, apakah PNS kapan divaksin juga belum tahu, tapi kita harus tetap jalan Bapak Ibu sekalian. Jadi memang pada tahap sekarang perencanaan kita sudah matang lah Pak ya, untuk jadwal sudah siap, WI juga sudah siap. Hari Rabu ini kami akan kumpulkan WI-nya untuk mengatur jadwal, mengatur posisi masing-masing. Jadi apapun kendalanya kita harus jalankan dulu sesuai dengan perencanaan. Nah, sambil menunggu edaran pasti dari LAN. Nah, tadi juga arahan dari Pak Kaban kami, tolong diinformasikan ke Pak Gub. Nah, jadi memang komunikasi juga dengan Satgas. Nah, jadi saran saya kepada Bapak Ibu, komunikasi dengan Satgas Kabupaten setempat, Bupati Wali Kota kalau bisa disurati, tapi lebih baik kita menunggu sampai akhir bulan ini lah terkait dengan edaran LAN. Mudah-mudahan cepat keluar edaran tersebut, seperti apa polanya. Pola klasikal dari LAN ini. Mudah-mudahan cepat dikeluarkan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Komunikasi tetap berjalan Pak, walaupun sayanya balasnya lama atau jarang dibalas. Nah, harap maklum ya. Saya juga banyak dapat minta ilmu juga dari Bapak Ibu sekalian yang udah lama ngadakan. Saya ini jujur belum pernah sama sekali melaksanakan Latsar, jadi memang ibaratnya otodidak lah, karena 2020 memang belum pernah melaksanakan Latsar, baru mau mulai 2021 dengan kondisi yang masih maju mundur nih. Tapi kita berharap semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke. Terima kasih Pak Riko. Sama-sama Pak.